Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, yaitu channel yang sangat keren ini, channel Dunia Pangan ID. Sebuah channel yang saya bangun khusus untuk membahas seputar teknologi pangan. Bagi Anda yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Bagi Anda yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe, kemudian share, supaya lebih banyak lagi orang yang paham tentang dunia teknologi pangan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara pengurusan izin PIRT. Jadi ini merupakan salah satu kabar gembira, di mana pengurusan izin PIRT yang dulu memakan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai 3 bulan, 4 bulan, sekarang mengurus izin PIRT hanya 24 jam saja atau 1 hari ya. Nah, aturan ini tertuang dalam PP nomor 5 tahun 2021 ya. Jadi PP ini relatif baru dan bagi Anda pelaku usaha merupakan angin segar ya dalam rangka mempermudah proses perizinan ya, supaya investasi menjadi lebih lancar ya. Jangan lupa juga follow IG saya yaitu Sugito Al-Mukhlis 01 supaya kita bisa berdiskusi ya di sana seputar teknologi pangan. Nah, jadi izin edar ya, izin produk pangan olahan di Indonesia ini ada 2 registrasi ya. Registrasi pertama adalah registrasi di Badan POM. Nah, ini ada 2 registrasi. Yang pertama adalah izin MD. Ya, ini sering kita sebut sebagai izin edar. MD ini diberikan untuk produk pangan yang diolah di dalam negeri kemudian diedarkan di dalam negeri ya. Ini sering disebut sebagai izin edar dalam negeri. Kemudian ada izin ML. Izin ML ini adalah izin yang dikeluarkan untuk produk olahan yang diolah di luar negeri kemudian diedarkan di Indonesia atau diedarkan di dalam negeri, sehingga orang menyebutnya sebagai izin produk dari luar. Kemudian ada satu izin lagi ya. Jadi kalau ML dan MD ini diperuntukkan untuk skala perusahaan, baik perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar. Sementara untuk skala industri rumah tangga, izinnya disebut dengan izin edar PIRT atau pangan industri rumah tangga atau dikenal juga dengan IRTP. Ya. Nah, untuk PIRT ini dikeluarkan oleh bupati atau wali kota. Ya, biasanya melalui dinas kesehatan atau dinas penanaman modal. Ada juga registrasi yang lain ya, misalnya registrasi untuk pangan segar, ada juga registrasi untuk siap saji, biasanya registrasi atau izin ini diberikan untuk restoran, rumah makan, catering, kemudian untuk restoran hotel, dan seterusnya. Nah, untuk registrasi ini disebut dengan sertifikat layak izin. Kemudian ada produk pangan segar dan produk herbal ya. Nah, pada video ini saya akan khusus membahas mengenai bagaimana pendaftaran izin PIRT yang hanya memakan waktu 24 jam melalui aplikasi. Nah, untuk aturan terkait dengan izin edar ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di mana pasal 91 ini diperuntukkan untuk industri yang izin edarnya ada di BPOM, yaitu untuk industri ya, industri kecil, sedang dan menengah. Sementara pada pasal 91 ayat 2 ini diperuntukkan untuk industri rumah tangga ya, dengan izin bernama izin PIRT. Nah, sekarang saya akan jelaskan produk-produk apa saja yang izinnya harus melalui BPOM atau MDML atau yang boleh
melalui izin PIRT. Yang pertama adalah untuk registrasi BPOM MD dan ML. Yang pertama untuk pangan yang diproduksi di dalam negeri yang diimpor dalam kemasan eceran ya. Jadi syarat utama untuk produk izin PIRT adalah baik produk dalam negeri maupun produk dari luar negeri itu harus dalam kemasan eceran. Yang kedua, pangan fortifikasi. Jadi kalau produk pangan kita adalah produk pangan yang difortifikasi atau enrichment dengan gizi, dengan mineral, dengan vitamin atau bahan-bahan lain, maka izin edarnya harus izin edar BPOM. Berikutnya yang harus izin edar BPOM adalah pangan wajib SNI. Jadi di Indonesia SNI itu ada dua golongan. Yang pertama SNI wajib dan yang kedua adalah voluntary. Nah, untuk SNI wajib, produk pangan yang menggunakan wajib SNI, ini izin edarnya harus izin edar BPOM. Walaupun produk pangan ini diproduksi dalam skala rumah tangga. Poin yang keempat adalah pangan dengan program pemerintah. Poin yang kelima, pangan yang ditujukan untuk uji pasar. Yang keenam, produk bahan tambahan pangan atau BTP. Nah, untuk BTP, walaupun BTP ini diproduksi dalam skala rumah tangga atau diproduksi dalam skala kecil yang diproduksi dalam skala industri rumah tangga saja, tetapi tetap harus memiliki izin edar MD ya. Salah satu contoh BTP itu kan banyak, ada pewarna, ada pemanis ya, walaupun ini misalnya repacking ya, pemanis atau pewarna repacking, atau misalnya penyedap ya, repacking, atau garam ya, repacking ini juga masuk dalam kategori bahan pangan yang harus izin ke BPOM ya. Nah, ini beberapa produk yang wajib SNI ya. Ya, artinya untuk produk ini adalah produk yang menggunakan izin edarnya itu harus dari Badan POM ya. Yang pertama adalah air mineral alami, air embun, air minum dalam kemasan. Jadi kalau Anda memproduksi produk dalam 3 kategori ini ya, izin edarnya adalah izin edar dari BPOM ya, walaupun misalnya Anda membuat produk minuman ya, terus sekedar teh manis saja, terus dikemas ya. Nah, kemudian diedarkan, nah itu izinnya adalah BPOM. Apalagi teh manis, air putih saja kalau Anda membuat air putih terus dikemas ya, baik itu air suling, air embun, demineral, kemudian atau air mineral atau kategori air-air yang lain, itu juga harus izin edar BPOM. Nah, berikutnya yang wajib SNI adalah garam konsumsi beriodium. Jadi kalau Anda punya usaha pengemasan garam atau repacking garam, walaupun industrinya skala rumah tangga juga harus izin BPOM. Nah, untuk gula kristal putih, kakao. Nah, berikutnya yang banyak juga diproduksi dalam skala rumah tangga adalah kopi instan. Ya, kopi instan ini kalau dia bentuknya saset, terus kemudian bercampur gula atau ditambah creamer dalam bentuk instan, izinnya juga tidak boleh PIRT. Ini harus izin MD atau ML. Nah, berikutnya adalah minyak sawit. Ya, minyak goreng, minyak sawit juga adalah produk yang wajib SNI sehingga harus memiliki izin edar BPOM. Nah, di antara dua kategori ini, BPOM dan PIRT atau MDML dan PIRT, ada antara produk yang sebenarnya tidak perlu izin. Jadi tidak ada izin pun produk ini boleh diedarkan. Ya, artinya tidak perlu izin MD, tidak perlu juga PIRT. Apa itu produknya? Yang pertama adalah produk dengan masa simpan kurang dari 7 hari. Yang kedua, produk yang diimpor dalam jumlah kecil. Berikutnya yang ketiga, digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku. Jadi maksud dari produk ini adalah produk yang digunakan sebagai bahan baku, bukan sebagai produk akhir. Ya, misalnya seperti aneka tepung, ini biasanya kan tepung beras ya. Ini juga biasanya digunakan sebagai bahan baku. Kemudian pangan olahan dalam jumlah besar atau tidak dijual secara langsung kepada konsumen sebagai produk akhir. Jadi artinya ini juga sebagai produk antara ya ke industri lain ya.
Kemudian produk yang diolah dan dikemas di hadapan pembeli, terutama untuk produk pangan siap saji. Misalnya ada orang yang menjual tempe, digoreng di situ, kemudian dikemas di depan konsumen, orang beli langsung digorengkan, dikemas. Nah, itu juga tidak perlu izin edar. Termasuk ada bakso keliling gitu ya, yang diolah, dikemas, disajikan di depan konsumen. Itu juga tidak memerlukan izin edar. Kemudian produk pengolahan minimal. Ya, produk pengolahan minimal misalnya seperti buah kupas, buah potong gitu ya, yang didorong, ya itu juga tidak memerlukan izin, atau buah segar. Kemudian yang termasuk di sini adalah produk minimalis meliputi pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, kemudian pencampuran, blensir, dan seterusnya. Ya, jadi untuk produk-produk yang dengan proses pengolahan sederhana ya, itu juga tidak perlu memerlukan izin edar ya. Seperti misalnya tadi kita sebutnya buah potong, buah kupas ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengurus izin PRT ya, yang kita sebut dengan SPP PRT melalui OSS. Nah, ini kalau kita bandingkan ya, izin PRT sebelum berlakunya PP nomor 5 tahun 2021 dan sesudah berlakunya PP nomor 5 tahun 2021. Ini yang pertama. Yang sebelah kiri ini sebelum ya. Jadi permohonan SPP PRT, kemudian penerimaan SPP PRT. Nah, ini biasanya pada garis ini dilakukan di DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ya, jadi pendaftarannya dilakukan di sana, kemudian syarat-syaratnya dikumpulkan di sana, kemudian dilakukan evaluasi oleh DPM PTSP, artinya syarat-syaratnya apakah sudah cukup atau belum. Ya, kemudian berikutnya setelah secara administratif memenuhi syarat, biasanya kemudian dikirim ke Dinas Kesehatan karena pelaku untuk melakukan evaluasi ada di Dinas Kesehatan. Nah, berikutnya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah satu, mengevaluasi labelnya. Apakah labelnya sudah cukup sesuai dengan standar ya? Karena undang-undang sendiri ada juga undang-undang mengenai label atau aturan mengenai label ada ya. Kemudian setelah dilakukan evaluasi terhadap labelnya, kalau sudah cukup, berikutnya dilakukan penyuluhan penjamah keamanan pangan ya, atau penyuluhan keamanan pangan, atau disebut dengan penyuluhan penjamah makanan. Ini juga ada syaratnya, yaitu hasil evaluasi atau tesnya adalah 60 ya. Jadi kalau lebih rendah dari 60 maka harus ikut pelatihan ulang dan ujian ulang. Nah, berikutnya setelah dua syarat ini terpenuhi, kemudian dilakukan evaluasi lapangan, bagaimana kondisi lapangannya, bagaimana kebersihannya, alat-alat apa yang digunakan, bahan-bahan apa yang digunakan, kemudian bagaimana kesesuaian label yang dikirim dengan kesesuaian label yang dipakai di lapangan, bagaimana pengolahan limbahnya, saluran airnya, dan seterusnya. Ya, nah kalau sudah sesuai, maka dilanjutkan penerbitan rekomendasi. Ya, kemudian setelah diterbitkan PRT-nya berikutnya dikirim kembali ke Dinas Penanaman Modal, selanjutnya akan diteruskan ke pelaku usaha yang mengusulkan izin itu. Nah, waktu yang dibutuhkan ini paling lama 3 bulan. Nah, tetapi kenyataan di lapangan kadang juga lebih dari angka itu. Nah, kemudian berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021 disederhanakan ya. Kemudian disederhanakan menjadi hanya 1 kali 24 jam saja atau 1 hari ya. Yang sebelumnya ini melalui manual. Nah, sekarang pengurusannya selanjutnya dengan menggunakan aplikasi. Yang dilakukan bagaimana? Satu, ya, pemohon login ke OSS. OSS untuk mengurus NIB. Ya, mengurus NIB. Jadi bagi Anda yang sudah punya NIB, maka tidak perlu mengurus kembali. Ya,
atau mendatangi DPM-PTSP. Nah, di sana nanti akan dibimbing. Oke, berikutnya mengisi kelengkapan OSS. Kalau bagi Anda yang belum NIB, output dari pengisian OSS ini adalah NIB. Kemudian setelah punya NIB, login kembali ke aplikasi SPP IRT. Akun yang digunakan adalah akun pada saat Bapak Ibu ya, membuat NIB. Jadi setelah Anda buat akun NIB, terus mendapatkan NIB, akunnya jangan dilupakan karena ini nanti dipakai untuk login mengisi aplikasi di SPP IRT. Kemudian setelah Anda login, selanjutnya mengunggah data produk, upload rancangan label, kemudian pernyataan komitmen. Nah, jadi cuma ini saja keperluannya. Setelah itu baru penerbitan. Waktu yang diperlukan adalah 1 kali 24 jam karena nanti akan ada evaluasi yang dilakukan oleh tim khusus. Selanjutnya setelah Anda memiliki izin PIRT setelah diterbitkan, maka berikutnya ada yang namanya pengawasan terhadap pemenuhan komitmen. Jadi jangan lupa pada poin yang ketiga tadi, Bapak Ibu harus mengisi komitmen. Nah, apa saja komitmen yang harus diisi? Yang pertama adalah mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Yang kedua memenuhi persyaratan CPPB IRT, cara produksi pangan yang by IRT, atau memenuhi standar higien sanitasi. Kemudian poin yang ketiga memenuhi label. Nah, proses pengawasan ini akan dilakukan selama 3 bulan setelah terbitnya izin SPP PIRT. Siapa yang melakukan pengawasan? Yang melakukan pengawasan adalah Dinkes tempat sesuai dengan Bapak Ibu memasukkan datanya, di mana ada data provinsi, data kabupaten kota. Nah, data-data itulah yang nanti digunakan sebagai standar pemeriksaan, ya. Jadi sesuai dengan KTP Bapak Ibu atau sesuai dengan lokasi usaha yang didaftarkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses pendaftaran itu, ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu masuk ke aplikasi sppirt.pom.go.id. Nah, setelah masuk, inilah tampilannya, ya. Ini tampilannya ada pada bagian home, kemudian ada berita, regulasi, panduan, galeri, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu scroll ke bawah, baru muncul permohonan SPP IRT. Nah, aplikasi ini dideveloper oleh Badan POM RI, ya. Jadi sekarang pengelola atau operator untuk SPP PIRT itu dilakukan oleh Badan POM. Jadi termasuk tim khusus yang mengprofil permohonan Bapak Ibu adalah Badan POM. Nah, jangan lupa di bagian ujung atas yang saya gambarkan dengan warna kuning ini adalah bagian login, ya, bagian login. Jadi di sini di aplikasi ini tidak ada tempat pembuatan akun baru. Sekali lagi di sini tidak ada tempat pembuatan akun baru karena pembuatan akun melalui OSS. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mau mengusulkan SPP PIRT, akunnya dibuat di OSS NIB. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah punya akun NIB jangan dilupakan karena ini nanti digunakan untuk login pembuatan SPP PIRT. Nah, berikutnya Bapak Ibu klik saja di bagian login, ya, maka akan dibawa ke bagian ini, ya. Nah, jadi pada bagian ini, ya, jadi bagian ini disajikan beberapa data. Nah, tapi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan pada bagian ini kalau sudah ada nama Bapak Ibu, maka artinya Bapak Ibu sudah berhasil login, ya, di aplikasi ini, ya. Sekali lagi, Bapak Ibu sudah berhasil login di aplikasi ini. Jadi pada penggunaan pertama kali pelaku usaha akan mengajukan registrasi, ya, akun PIRT. Kemudian setelah memiliki akun, setiap pengajuan SPP PIRT melalui OSS pelaku usaha dapat masuk ke dalam sistem SPP IRT BPOM. Tadi sudah saya jelaskan. Pertama, pembuatan akun ada di OSS, izin NIB, ya. Nah, kemudian setelah masuk ke sini, nah Bapak Ibu, kita lihat pada bagian dashboard ini ada usulan baru, kemudian ada PIRT terbit,
usulan ditolak, ada usulan penangguhan, ada usulan dibatalkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang akan membuat usulan baru, tinggal klik pada bagian usulan baru. Ya, sekali lagi, ini digunakan untuk usulan baru. Nanti setelah 1 kali 24 jam, Bapak Ibu cek di bagian penerbitan. Nah, ini Bapak Ibu download di sini. Kalau di sini nggak ada, ternyata tidak terbit, Bapak Ibu bisa melihat pada bagian bawahnya. Nah, ini ditolak. Berarti kalau tidak bagian penerbitan, nanti akan muncul ditolak. Nanti saya akan jelaskan kenapa Bapak Ibu bisa ditolak atau ditangguhkan, ya. Nah, nanti bisa kita akan bahas satu persatu. Oke, setelah itu Bapak Ibu bisa klik di bagian usulan baru. Nah, maka akan dibawa ke sini, ya, akan dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, apa yang dilakukan Bapak Ibu di sini? Ini adalah form pernyataan komitmen. Pada penggunaan pertama kali, pelaku usaha akan diminta menyalin kalimat pernyataan. Ya, jadi ini ada tulisan di sini, Bapak Ibu silahkan disalin. Disalin dengan tulis tangan di dalam kertas, kemudian ditandatangani. Oke, setelah itu silakan Bapak Ibu disimpan di komputer atau di laptop. Selanjutnya di-upload. Nah, jadi di-upload di sini, ya. Jadi seperti biasa, seperti kita mengupload, ya, choose file, kemudian pilih file tempat Ibu menyimpan, Bapak Ibu menyimpan, kemudian upload. Nah, kemudian setelah itu kita simpan, ya. Nah, setelah kita simpan di bagian yang biru ini, selanjutnya akan dibawa ke tahap selanjutnya, ya. Ini tahapannya, ya. Jadi yang pertama adalah penerbitan NIB melalui OSS, kemudian akun yang Bapak Ibu buat di NIB ini selanjutnya digunakan untuk login di aplikasi SPPIRT. Berikutnya tahapannya adalah input data, kemudian setelah input data, input label, kemudian setelah input label, sistem akan menganalisis SPPIRT bisa diterbitkan atau tidak, ya, bisa diterbitkan dan tidak, gitu ya. Nah, inilah yang akan kita bahas satu persatu, ya. Poin kita sekarang ada di poin input data, ya. Data apa saja yang akan kita input ke dalam aplikasi? Nah, ini adalah yang pertama adalah data pelaku usaha. Pelaku usaha dapat mengecek kembali apakah data telah sesuai dengan sebenarnya NIK, NIB. Nah, data ini otomatis, ya, akan didapatkan dari aplikasi OSS, ya. Ada nama pelaku usaha, nama usaha, provinsi, alamat usaha, ada NIK, NIB. Tetapi walaupun demikian, kalau ada kesalahan terkait dengan data di OSS ini, Bapak Ibu masih bisa memperbaiki, ya, dengan klik bagian edit yang ada di bawah ini, ya. Maka otomatis nanti Bapak Ibu bisa memperbaiki, misalnya seperti alamatnya yang berubah, ya, atau nomor HP-nya berubah dan seterusnya, maka Bapak Ibu bisa mengeditnya pada kolom tersebut, ya, dengan terlebih dahulu mengklik edit. Nah, jadi ini yang harus dimasukkan atau diisi di dalam kolom pengisian tadi. Yang pertama nama pelaku usaha, nama usaha, isi provinsi seperti KTP, kabupaten sebagaimana KTP, kemudian alamat lengkap, kemudian ada nomor KTP atau nomor NIK. Oke, ya. Poin berikutnya, setelah Bapak Ibu mengisi data usaha, ya, atau data pelaku usaha, berikutnya Bapak Ibu mengisi data produk. Nah, ini yang menjadi penting, ya. Ini masih pada form usulan baru. Ya, apa saja yang harus diisi? Yang pertama adalah nama produk, ya. Nama produk ini diisi dengan merek, nama produk, jenis kemasan, ya, tidak bisa persis sama satu dengan produk yang lain, ya, ini, ya. Ada nama produk, kemudian jenis produk. Ini nanti ada pilihannya, nanti kita akan bahas jenis produknya. Nama jenis pangan, ya, dipilih dari jenis produk yang ada dalam sistem. Jadi sebenarnya seluruhnya ini sudah dikategorisasikan oleh sistem. Jadi kita tinggal ngeklik saja, ya. Maka dari itu Bapak Ibu tidak boleh salah dari pengisian jenis produk pangan. Nanti kalau jenis produk pangannya salah, maka pilihan kategorisasinya juga salah karena tidak muncul di situ. Maka harus hati-hati, ya.
Nah, kemudian setelah Bapak Ibu isi nama jenis pangan, berikutnya diisi dari jenis kemasan. Nah, jenis kemasan pun sudah ada kategorisasinya di situ, kemasan plastik, kemasan kaleng, dan seterusnya ya. Berikutnya ada berat bersih. Nah, kalau berat bersih silahkan Bapak Ibu isi saja ya. Boleh dalam mili, boleh dalam gram sesuai dengan satuan dan keperluannya ya. Kalau cair boleh dalam mili dan seterusnya. Itu tinggal Bapak Ibu ketik saja diisi di situ. Kemudian selanjutnya diisi proses produksi. Ini juga dipilih. Pilih proses produksi dominan. Misalnya direbus, digoreng, dikeringkan dan seterusnya. Jadi ada pilihan ya. Jadi kalau tahapan itu banyak, maka kategori yang Bapak Ibu pilih itu gunakan kategori yang proses pengolahan yang dominan. Berikutnya isi jenis simpanan ya. Misalnya disimpan pada suhu ruang ya, disimpan pada menggunakan kulkas, dalam freezer. Nah, sebaiknya Bapak Ibu ya dipilih penyimpanan suhu ruang. Karena begitu nanti Bapak Ibu memilih penyimpanan freezer atau penyimpanan kulkas, maka otomatis akan ditolak karena produk yang dibekukan dan produk disimpan pada suhu dingin izin edarnya harus BPOM bukan PIRT. Berikutnya isi masa simpan. Masa simpan juga ada kategorisasinya. Jadi ada masa simpan kurang dari 7 hari, ya, ada masa simpan 6 bulan, masa simpan 1 tahun itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kurang dari standar yang dipersyaratkan, misalnya kurang dari 7 hari, maka akan ditolak. Tetapi kalau lebih dari yang dipersyaratkan, misalnya 1 tahun, 2 tahun, pasti juga akan ditolak. Karena untuk produk yang diawetkan dengan pengawetan tertentu, izin edarnya adalah izin edar harus dari BPOM. Berikutnya, poin ini pada poin 6, pada pengajuan awal, Bapak Ibu akan ada urutan. Ya, ini yang di sini pada poin ini. Kalau Bapak Ibu punya produk lebih dari 1, ya, produk yang sedang kita usulkan ini adalah produk yang keberapa. Ya, kalau sudah punya 3 produk di izin PIRT, maka ini adalah pengajuan yang keempat. Ya, makanya di sini ditulis ya, masukkan ke angkanya yang keberapa. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu memasukkan komposisi ya. Isi komposisi dengan semua bahan yang digunakan termasuk minyak goreng, BTP yang digunakan, MSG-nya, pewarna yang digunakan, pengawet kalau ada, kemudian bahan-bahan ekstrak dan seterusnya ya. Bapak Ibu isikan di sini ya. Kemudian setelah Bapak Ibu isikan semua, maka tinggal klik next pada bagian biru ini ya. Setelah diklik next, maka Bapak Ibu akan dibawa ke halaman berikutnya. Nah, ini yang sudah saya bahas tadi ya. Pilih jenis produk pangan, pilih nama produk, pilih jenis kemasan, kemudian isikan komposisi, proses produksi dan seterusnya. Tadi sudah saya bahas satu-satu ya. Jadi ini sudah pada tahap yang ketiga. Tahap pertama sudah selesai. Kemudian tahap kedua pengisian data pelaku usaha, tahap yang ketiga pengisian data produk. Oke, berikutnya tahap yang keempat tadi sudah saya jelaskan terkait dengan label. Ya, terkait dengan label. Pada bagian ini Bapak Ibu tinggal klik ya atau tidak, sesuai atau tidak, gitu ya. Jadi, apakah di dalam label ini sudah mencantumkan nama produk? Ya. Komposisi? Iya. Berat bersih? Iya. Ada label halal dipersyaratkan? Iya, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, tinggal Bapak Ibu klik saja, ya. Pada bagian akhir setelah Bapak Ibu klik, ya, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengupload contoh label yang sudah Bapak Ibu klik tadi dengan cara choose file, kemudian pilih file labelnya, baru diupload. Nah, ini nanti akan dievaluasi oleh BPOM. Ya, tim dari BPOM akan mengevaluasi apakah kemasan yang Bapak Ibu upload sudah sesuai atau belum. Ya, jadi setelah itu, setelah oke, ada 2 pilihan previous kalau Bapak Ibu akan melihat file sebelumnya, atau langsung klik next kalau sudah oke. Ya, klik next pada bagian biru. Oke. Nah, ini tadi pembahasan apa saja yang harus dicantumkan di dalam label. Nah, di dalam label ini ada aturan
label wajib atau yang wajib ada di dalam label atau yang tambahan ya. Untuk yang ada di dalam label wajib, silahkan Bapak Ibu bisa lihat di video saya mengenai label ya. Saya sudah membahas mengenai label apa saja yang harus dicantumkan. Ada data wajib dan data yang tidak wajib itu ya. Nah, itu sudah semuanya sudah saya bahas. Nah, jadi Bapak Ibu sudah ada poin 1, tahap 1, tahap 2 sudah oke, tahap 3 oke, tahap 4 oke, sekarang tahap 5. Apa yang dilakukan di tahap ini? Bapak Ibu cukup mengklik saja surat pernyataan. Ya, mengklik surat pernyataan. Sebenarnya surat pernyataan ini sudah sama dengan yang Bapak Ibu salin di depan. Ya, jadi dengan ini saya menyatakan siap untuk memenuhi komitmen. 1, mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Yang kedua, mengikuti persyaratan CPPPB IRT. Kemudian yang ketiga, memenuhi ketentuan label dan pangan olahan. Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Nah, setelah Bapak Ibu klik, maka selanjutnya adalah submit. Ya, Bapak Ibu klik yang biru ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ini sudah klik selesai, maka dia akan selesai ya. Jadi kita sudah tuntas di dalam membuat aplikasi. Nah, sekarang pada dashboard sebelah kiri tadi ada proses usulan, kemudian dashboard sebelah kiri di bawahnya itu ada penerbitan dan yang ketiga ada penolakan. Nah, sekarang saya akan membahas kenapa kalau usulan PIRT kita kok bisa ditolak. Jadi yang pertama, Bapak Ibu menyimpan dingin atau memilih penyimpanan beku. Ini juga tertolak. Kenapa? Karena untuk produk penyimpanan dingin dan penyimpanan beku, izin edarnya adalah izin MD, ya, izin MD atau ML. Jadi tidak boleh melalui izin PIRT. Atau Bapak Ibu memilih minuman langsung minum, ya, minuman langsung minum pada minuman serbuk, botanikal atau kopi atau teh. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena minuman langsung minum ini bisa masuk kategori minuman instan, ya, minuman instan tidak boleh ya. Seperti kopi ini kenapa tidak boleh? Ini adalah kopi wajib SNI ya, instan wajib SNI. Ini juga tidak boleh. Ini izinnya adalah izin MD ya. Kemudian produk teh kering ya, juga tidak boleh. Ini tergolong dalam minuman instan. Atau Bapak Ibu memilih masa simpan kurang dari 7 hari. Di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa produk yang diolah ya, produk yang diolah kemudian disajikan di depan konsumen juga izin tidak perlu izin ya, artinya diperbolehkan. Tidak tanpa izin ya. Jika memasukkan masa simpan 7 hari, jadi kalau Bapak Ibu tadi memilih kurang 7 hari, maka produknya adalah produk bakery dan produk olahan tepung. Jadi kalau Bapak Ibu memasukkan angka di bawah 7 hari, tapi pilihan selanjutnya adalah bakery atau tepung, diperbolehkan ya. Nah, berikutnya jika label kurang lengkap, tadi ada persyaratan label minimum atau label wajib itu harus semua tercantum. Kalau label yang Bapak Ibu upload belum memenuhi syarat, maka juga akan tertolak, ya, akan tertolak atau akan tertunda. Ya, jadi maka boleh dilakukan perbaikan. Nah, ini untuk update komponen permohonan PIRT sebelum berlakunya PP nomor 5 dan sesudah PP nomor 5. Sebelumnya ini dikategorikan dalam 15 kategori jenis pangan. Kemudian setelah berlakunya PP nomor 5 tahun 2021 hanya ada 11 kategori saja. Oke, ini kode jenis pangan dan contoh produk IRT. Nah, ini ya. Jadi untuk pemilihan tadi saya sudah jelaskan di awal, kalau Bapak Ibu salah memilih untuk kode jenis pangan, maka contoh jenis pangan pun tidak akan keluar ya. Misalnya jenis olahan daging, ada pilihan abon sapi, ada dendeng. Hasil olahan perikanan nanti di contoh pangan ada pilihan keripik, ada abon. Untuk produk rempah ya, misalnya rempah dan bumbu nanti ada pilihan tauco, kecap, bumbu kering dan seterusnya ya. Ini untuk kode-kode yang keluar pada kategorisasi. Nah, ini contoh izin PIRT yang baru terdiri dari 2 halaman. Ini halaman pertama, kemudian ini halaman yang kedua. Kalau kita lihat pada bagian pertama yang tanda tangan adalah kepala DPM PTSP ya. Di mana? Ya tergantung dengan Bapak Ibu mendaftarkan memilih di mana ya. Ya, misalnya memilih di Sumsel, maka akan muncul 13 kabupaten kota Sumsel. Jika Bapak Ibu memilih di Jawa Barat, maka akan muncul kabupaten-kabupaten yang ada di
Jawa Barat. Ya, ini sudah disetting dari sana ya, ada 2 halaman. Nah, berikutnya saya sudah jelaskan di awal prosesnya setelah terbit ini ada proses pengawasan di mana proses pengawasan ini diberikan oleh Dinas Kesehatan kabupaten atau kota masing-masing. Nah, jadi syarat yang harus terpenuhi ini tadi ada 3. 1, mengikuti penyuluhan pangan dengan nilai post-test minimal 60. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan terhadap industri rumah tangganya ya pada sarana level 1 dan level 2. Kemudian yang ketiga melakukan evaluasi label. Jangan khawatir Bapak Ibu apabila tidak lolos pada pengawasan. Jadi pengawasan ini diberikan 3 bulan setelah terbit izin PIRT. Jika 3 bulan itu belum terpenuhi, diberi kesempatan lagi untuk melakukan perbaikan 3 bulan berikutnya. Ya, tentu dengan dilakukan bimbingan dari Dinas Kesehatan. Ya, sekali lagi, komitmen pemenuhan ada 3. Yang pertama adalah mengikuti pelatihan keamanan pangan dengan nilai post-test 60. Buktinya adalah dalam bentuk piagam. Nah, kemudian hasil evaluasi nanti akan langsung didatangi oleh Dinas Kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah label. Ya, jika belum memenuhi ketentuan ini, maka setelah 3 bulan akan diberi kesempatan 3 bulan berikutnya untuk melakukan perbaikan. Nah, jadi inilah yang dilakukan. Pada saat Bapak Ibu mendaftar izin SPP PIRT di aplikasi, maka setelah disetujui, maka akan ada pemberitahuan. Ya, jadi nanti ada pemberitahuan ke Dinkes pada saat bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3, ya, kapan harus dievaluasi. Nah, kemudian setelah dilakukan evaluasi, ini sebenarnya ada alarm ya, sejenis alarm ya. Alarm di aplikasi kita, alarm di aplikasi Dinas Kesehatan sebagai pemantau. Nah, maka akan dilakukan poin 1, poin 2, poin 3. Ini ya. Nah, kemudian setelah 3 bulan atau 4 bulan, ternyata di pemenuhan poin 1, 2, 3 selama 3 bulan tidak tercukupi, maka selanjutnya akan diberi kesempatan bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6 untuk melakukan perbaikan supaya terpenuhi ya. Jadi akan dicek kembali oleh Dinas Kesehatan apakah pelaku usaha sudah memenuhi komitmen 1, 2, atau 3. Kemudian terus dilakukan pembinaan dan evaluasi. Ya. Jika tidak, maka selanjutnya bisa diberi binaan sampai memenuhi komitmen atau nanti akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oke. Jadi beginilah alur proses penerbitan SPP IRT ya. Jadi seluruhnya melalui aplikasi. Hanya waktu 1 sampai 24 jam, tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah terbit SPP IRT-nya masih akan dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan masing-masing ya, di mana waktunya adalah 3 bulan ya, 3 bulan setelah terbit SPP IRT-nya ya. Ya, jadi demikian bahasan saya. Terima kasih bagi Bapak Ibu, bagi Anda pelaku UKM yang sedang melakukan pengusulan izin, silahkan Bapak Ibu perhatikan apa yang sudah saya bahas tadi. Terima kasih bagi Anda yang selalu setia menyaksikan video-video saya di Dunia Pangan ID ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.